أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira ma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka tafaqquh fid din fi babi janazah. Itu kaitannya dengan kita mempelajari fikih jenazah, yang mana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari hak-hak seorang anak Adam yang telah meninggal dunia. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala yang begitu banyaknya, begitu besar, sebagaimana hadis-hadis yang kita sebutkan tentang keutamaan mengikuti menyelenggarakan pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan secara garis besar dari 4 poin penting dalam menyelesaikan hak kita, memenuhi hak sesama kaum muslimin yang telah meninggal dunia setelah kita memandikan, kemudian kita mengkafani, menyolatkan, kemudian setelah itu kita memakamkannya. Maka ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan setelah kita memakamkan seorang muslim atau muslimah, kaitannya dengan at-ta'ziyah, itu hukum seputar at-ta'ziyah. Setelah kita jelaskan tentang adab tata cara memakamkan jenazah ke pemakaman, serta adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, dan perkara-perkara yang salah yang tidak disunnahkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan apa lagi, usaha apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita semua untuk menunaikan hak sesama hamba, hak sesama kaum muslimin, yaitu terkhusus bagi mereka yang ditinggalkan keluarga si mayit, ahlul musab, yaitu orang-orang yang mendapatkan suatu musibah, hilangnya salah satu dari anggota keluarga mereka. Maka syariat mengatur, Islam menjelaskan beberapa syariat, beberapa tuntunan yang harus kita laksanakan, yang mana itu adalah menunjukkan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran Nabi kita tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita akan membahas tentang hukum seputar at-ta'ziyah. Ta'ziyah sudah dikenal dengan bahasa Indonesia kita sendiri di tengah-tengah masyarakat kita. Apa itu maksud dari ta'ziyah? Yang mana ta'ziyah identik pada suatu keadaan yang mana suatu keluarga, seseorang mendapatkan suatu musibah. Tidak terkhusus musibah kematian dari salah satu keluarga mereka, akan tetapi apapun itu musibahnya, maka dapat diketahui secara bahasa Arab, ta'ziyah itu secara bahasa adalah tasliyatul musab, yaitu meringankan beban, menghibur bagi orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi kita yang tidak tertimpa musibah, maka disunnahkan, disyariatkan untuk
meringankan beban orang-orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, cobaan. Maka secara bahasa takziah itu adalah meringankan beban, ya, meringankan beban dari apapun itu tidak terkhusus terkungkung makna kepada menghibur orang-orang yang mendapatkan musibah dari kematian keluarga mereka. Tidak terkhusus kepada makna itu. Tapi secara umum, apapun itu musibahnya. Akan tetapi at-ta'ziyah di kalangan kita, di masyarakat kita itu dikhususkan ketika seseorang hendak mengunjungi dan meringankan beban suatu keluarga ataupun seseorang yang mendapatkan musibah dari kematian keluarganya. Dari kematian keluarganya. Maka di sini teman-teman sekalian maka Allah Azza wa Jalla, kita harus pahami dulu hakikat dari takziah itu seperti apa. Kita pahami dulu di awal pertemuan ini maksud inti sari dari makna takziah itu apa. Sehingga ketika kita ingin mengamalkan amaliyah ini, sunnah ini tidak kebablasan, tidak keluar dari koridor batasan-batasan makna dari sunnah itu. Tidak keluar dari maksud makna takziah itu maksudnya. Karena secara bahasa takziah itu adalah meringankan beban penderita istilahnya. Meringankan beban orang yang mendapatkan musibah. Jadi harus diketahui hukum asal takziah itu atau kaidah besar takziah itu adalah meringankan beban, bukan malah ngerepoti, ngeringankan beban, menghibur bagi mereka yang mendapatkan musibah, terkhusus tatkala musibah kematian, terkhusus musibah kematian. Gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita mengetahui maksud makna secara bahasa ataupun secara istilah suatu syariat, suatu ajaran di dalam agama kita, kita tahu maksudnya seperti apa, maka kita harus hati-hati jangan sampai keluar dari koridor makna syariat tersebut. Contoh, sholat. Nah, sholat apa sih secara bahasa arti dari sholat? Doa. Gitu. Doa. Ya, dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, itu kandungan ibadah sholat semuanya itu adalah doa. Isinya semuanya doa. Isinya semuanya apa? Doa. Pujian kepada Allah itu pun juga doa. Pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga doa. Jadi sholat secara bahasa apa? Doa. Maka selain doa tidak sah, tidak diterima dalam suatu ibadah sholat. Makanya para ulama menjelaskan kalau ada orang sholat kemudian dia sengaja tertawa dengan sengaja dan dia sadar, maka batal sholatnya. Atau berbicara kepada saudaranya, ngomongin dalam keadaan dia sholat, maka perbuatannya, perkataannya menafikan, meniadakan atau keluar dari makna sholat, maka sholatnya tidak sah. Seperti itulah. Gitu ya. Nah, begitupun puasa. Jadi kita harus tahu kalau kita mau belajar fikih itu, kita harus biasanya para ulama menjelaskan maksud arti dari segi bahasa ataupun istilah. Sehingga jangan sampai keluar dari makna syariat tersebut, makna ajaran tersebut. Baik ya, seperti itu. Jadi takziah secara umum, secara bahasa adalah ya, tasliyatul musab, yaitu meringankan, menghibur penderita, ya, menghibur orang-orang yang
sedang tertimpa musibah. Lawan katanya apa? Kebalikannya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Yaitu nyusahin mereka gitu. Atau malah ngerepotin mereka. Atau nambah beban mereka. Berarti itu tidak mengandung makna takziah. Justru lawan katanya. Maka nanti kita sebutkan, mungkin pertemuan kedua tentang tema takziah ini, poin-poin yang menafikan, meniadakan keluar dari makna takziah. Paham ya? Nah, jadi harus kita ketahui dulu makna suatu ibadah itu seperti apa maknanya, secara bahasa atau secara istilah.